Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke perkuliahan pertemuan ke-6, yaitu tentang konsep operasional dan lembar coding. Nah, ini ada coding nanti yang mungkin perlu pemahaman dan sudah ini kita ada mulai agak rumit nanti nih. Kita berbicara tabel-tabel, coding namanya. Tapi kita konsepnya dulu ya, konsep operasionalnya dulu. Jadi dalam susunan huruf yang mengandung arti sebuah kata atau konsep, sementara susunan kata yang mengandung arti disebut kalimat. Jadi kalau di sini kita artikan ini konsep. Nah, ini sudah jadi kalimat. Jadi konsep adalah istilah yang mengekspresikan sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan menge- meng- mengenalisasikan objek atau hubungan faktor-faktor yang diperoleh dari pengamatan. Nah, jadi mengartikan konsep sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama dengan menyebutkan konsep sebagai abstraksi yang dibentuk dengan mengeneralisasikan hal-hal khusus. Jadi konsep merupakan sejumlah ciri atau standar umum jadi suatu objek. Jadi konsep operasional ini, nah ini khusus untuk nanti kalau kita penelitian, kita akan tahu konsep operasional atau diagram berbagai macam-macam nanti akan membentuk diagram kah atau konsep operasional kah. Itu nanti akan tergantung penelitian masing-masing. Apa yang diharapkan. Kemudian untuk lembar coding. Jadi coding data mengacu pada proses mengorganisir, memanipulasi, atau menganalisis data menggunakan bahasa pemrograman atau kode komputer yang seperti kita bilang tadi. Karena kita tadi sudah menyinggung juga tentang coding, nanti yang pertemuan ke-6 ini ya kita mungkin akan menengok contohnya gitu. Nah, jadi oh ya materinya lupa Bapak share ya. Ini materi ke-5 dan 6. Ke-5 dulu ya. Pertemuan ke-5 sudah. Jadi materi yang ke-6 lagi ya. Pertemuan ke-6. Ke-5 sudah tadi. Yang ke-6. Yang ke-6 ini. Ini ada beberapa PDF. Yang mungkin bisa menambah sana materi yang akan bisa dibaca-baca. Kemudian juga link buku. Nah, itu buku ya. Itu link bukunya. Nanti silakan dibaca-baca. Di halaman 17 ya. Ini halaman, oh iya, halaman 17 ini. Menyusun kerangka berpikirnya. Oke, materi sudah Bapak share. Jadi nanti untuk lembar coding seperti itu juga kita bicara poin-poin pentingnya dulu, nanti kita masuk ke teori-teorinya, dan ini poin pentingnya saja. Jadi ini menyangkut kegiatan ini melibatkan penulisan dan eksekusi perintah atau skrip yang memungkinkan pemrosesan dan eksekusi perintah atau skrip yang memungkinkan pemrosesan secara otomatis. Jadi pemrosesan
Data digunakan bahasa pemrograman seperti Python, eh, visualisasi data gunakan pustaka atau framework seperti Matplotlib, dan yang seperti Bapak bilang tadi, pembelajaran mesin menggunakan pustaka seperti Scikit-learn, pengolahan besar data atau big data seperti Apache, analisis data untuk menjalankan algoritma statistik yang lebih kompleks. Nah, seperti yang pernah dibilangkan tadi, tapi nanti di lembar coding ini kita sudah me- memfokuskan terhadap contohnya. Nah, jadi nanti sekarang kita akan lebih memfokuskan kepada contohnya lagi. Jadi kita tengok dulu teorinya tentang, bentar ya, ini apa nih? Oh, ini fenomena. Ya, ini variabel. Oke, jadi untuk konsepnya itu eh, kita juga perlu menyusun kerangka berpikirnya. Ada kelihatan tulisan menyusun kerangka berpikir di layarnya? Ada kelihatan? Ada kelihatan tulisan bukunya? Halo? Kelihatan, Pak. Ah, kelihatan ya. Nanti takut Bapak ngomong-ngomong aja rupanya yang keluar di layar lain kan. Jadi langkah berikutnya dilakukan oleh seorang peneliti setelah rumusan masalah tadi, menyusun kerangka berpikir. Jadi kita mulai dari berkerangka berpikir. Tujuan mengungkap hal yang esensial sebagai argumentasi dukungan dasar teori yang memecahkan masalah dari persoalan peneliti sebagaimana dirumuskan sebagai ke dalam. Kan sudah ada rumusannya, sudah ada tujuannya, ya kemudian kerangkanya lagi atau kerangka teorinya. Karena dalamnya memuat teori-teori penting. Nah, kemudian masalah penelitian ini memerlukan dukungan teori peran, yaitu peran tenaga pengajar di perguruan tinggi. Ya biasa itu dibantu oleh dosen. Kemudian eh, setelah itu butuh konsep juga. Nah, jadi konsep, ada teori, ada konsep. Nanti ada konsep operasional. Jadi kalau konsep, buku-buku teks metodologi diperlukan, umpamanya. Kemudian yang mendukung-dukung untuk variabelnya. Kemudian variabelnya juga dibutuhkan berdasarkan perlakuan, menurut cirinya, jenis hubungannya, kemudian timbal balik ada tuh. Nah ini dia. Kalau kita kuantitatif, hubungan X dengan Y umpamanya. X1, X2, Xn. Hubungan multivariat kalau ada banyak panah-panahnya itu. Hubungan asimetris antara tiga variabel. Oke, ini variabel penekan dan pengguna. Ini eh, ada X dengan Z, Y-nya di sini. Hubungan variabel yang dengan penekan namanya. Kemudian di sini variabel dan variabel pengganggu. Nah, di sini hubungan variabel dengan variabel antara. Nah, kemudian di samping konsep operasional itu juga kita perlu merumuskan hipotesis. Di hipotesis karena kita lengkapi saja semuanya tanggung. Nah, nanti kita akan berbicara hipotesisnya sama. Jadi kalau hipotesis itu sama dengan dugaan, ya. Jawaban sementara ya.
Apa itu hipotesis? Ya jawaban sementara. Jadi umpamanya dalam teks media, kita mau menganalisis sejumlah media itu umpamanya sementara kalau ada umpamanya berita Ahok umpamanya kan tentang eh, dugaan penistaan agama. Jadi jawaban sementara Ahok itu kita anggap memang menistakan agama umpamanya. Nanti baru berita-berita yang ada baru dianalisis. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi hipotesis itu ya kita anggap dia seperti itu dulu. Jadi hipotesis itu memenuhi ciri-ciri berikut. Jadi ciri-cirinya tuh jelas secara konseptual. Jadi kemudian mempunyai rujukan empiris, bersifat spesifik, teknik penelitian sesuai dengan teknik pengumpulan data dan ukuran penelitian berkaitan dengan suatu teori. Jadi hubungan itu dirumuskan ke dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel. Nah, itu dirumuskan. Oke, kalau penelitian kuantitatif ya wajib ada hipotesisnya dulu. Kalau tidak ada nanti bagaimana cara mau eh, mengetahuinya. Nah, inilah konsepnya dalam penelitian komunikasi. Jadi konsep-konsepnya sesuai materi kita pertemuan ke-6 ini, konsep operasionalnya. Jadi konsep operasionalnya yaitu di dalam penelitian eh, ini dapat dibayangkan konsepnya sudah pernah diuraikan dalam bab 1 buku ini. Nah, kita akan membahas konsep-konsep yang tercakup dalam penelitian komunikasi, yaitu karena kita orang komunikasi, ya fenomena dan gejala bagaimanakah yang bisa dikategorikan sebagai fenomena atau gejala komunikasi. Nah, dengan demikian, inilah teori-teori yang perlu dipahami dan nanti kita perlu untuk mengetahui ya, sekarang kita perlu tahu cara mengcoding itu seperti apa. Nah, yang seperti Bapak bilang tadi, petunjuk pengisian coding sheet-nya ya. Ini PDF-nya sudah Bapak kasih. Nanti silakan dibaca, tapi untuk sementara ya cek ini apa nih? Ah, ini ya. Ini nanti di PDF ini ada kelihatan PDF-nya? Ada kelihatan? Ada kelihatan PDF-nya? Kita masuk mengcoding lagi. Ada kelihatan? Petunjuk Ada, pengisian. Bang. Begini ya. Ini udah mulai agak rumit ya, agak beransur-ansur seperti Bapak bilang waktu di awal perkuliahan. Kalau analisis ini dia agak-agak rumit-rumit sedikit, tapi nggak apa-apa kita berangsur-angsur. Jadi kalau nanti dalam penelitian kuantitatif analisis isi sebuah berita, kan analisis teks media kita nih ya, ini kita udah mulai fokus ke yang sebenarnya ini. Nah, ini mungkin dari sini mungkin kok Bapak ini arahnya ke penelitian. Nah, itu kita memang butuhkan itu. Nah, ini udah kita kerucutkan ke analisis teks medianya. Nah, seperti apa? Ini umpamanya ada lembaran coding. Ini contoh yang sudah diisi ya. Nanti kalau yang kosong, bingung lagi apa yang mau diisi. Ini contoh dari penelitian yang sudah diisi lembaran codingnya. Jadi di sini ada petunjuk pengisian coding sheet. Nah, jadi analisis. Nah, ini contoh judulnya ya. Ini Eka atau siapa-siapa yang meneliti umpamanya tentang analisis isi kayak gini nanti. Ini contohnya. Kalau mau buat proposal atau buat skripsi. Analisis isi objektivitas media dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok di SKH Kompas. Nah, surat kabar harian Kompas. Nah, dia memang judulnya ini
di satu media Kompas saja. Makanya bisa Bapak gambarkan juga kalau di Roil, salah satu media yang mengulas tentang mungkin perseteruan antara bupati dan wakil bupati. Mungkin ya, contoh. Ya, kalau ada seteruan. Kalau tidak ada ya tadi yang menarik lagi kan. Jadi kita contoh sekarang masalahnya di SKM Kompas. Jadi kefaktualan berita. Pertama tuh pilih salah satu yang sesuai. Lalu fakta sosiologisnya apabila berita yang dibuat berdasarkan peristiwa atau kejadian yang sebenarnya nyata tanpa memuat unsur opini. Jadi fakta sosiologis kefaktualan berita itu apakah ada memuat nyata yang sebenarnya dibuat atau ada opini wartawannya gitu. Kemudian fakta psikologisnya apabila berita yang dibuat berdasarkan atas opini seseorang mengenai sebuah peristiwa atau fakta. Itu interpretasi subjektif yang berupa pernyataan, pendapat, dan penelitian. Nah, kemudian narasumber berita yang digunakan mungkin ini kan nomor 1, 2. Ini gunanya ada nanti nih untuk diisi tabel. Pertama dibuat kefaktualan berita. Kemudian narasumber 1 sampai 8. Nanti kalau narasumbernya pemerintah, buat di tabel narasumber nomor 1. Nah, pemerintah diketik doang. Jadi coding itu memperingkas data dari tabel itu cuma diwakili oleh angka-angka. Sebenarnya angka-angka itu, angka 1 itu mewakili pemerintah. Kalau yang di atas angka 1 mewakili faktor sosiologis. Kalau narasumbernya katanya nomor 5 berarti masyarakat. Nomor 2 TNI, nomor 3 intelektual, nomor 4 LSM atau masyarakat. Jadi lembaga survei. Nah. Kemudian yang ketiga nanti tabelnya itu ada akurasi. 1 ada, 2 tidak. Nah, masalah akurasinya nama narasumbernya dicantum atau tidak apabila kita tentukan narasumber. Kemudian kelengkapan beritanya 5W1H, 1 lengkap, 2 tidak lengkap. Kemudian yang relevannya 1 relevan, 2 tidak relevan. Jadi angka 1, 2, 3. Kemudian equal, proporsionalnya menampilkan pandangan 1 liputan 1 sisi, liputan 2 sisi, liputan multi sisi. Jadi liputan itu ada 1 sisi, 2 sisi, dan multi berbanyak pandangan itu maksudnya. Kemudian event hand evaluation. Jadi sebuah berita itu dapat dikatakan berimbang apabila isi beritanya tidak memihak. Ini positif atau negatifnya. Kemudian netral. Ada yang pro Ahok, ada yang tidak pro Ahok, ada yang netral, yang tidak memihak. Nah, pilih mana nanti berita yang terbit di Kompas itu narasumbernya yang mana. Dan itu bisa dikoding 8 non sensasional dan 1, 2 juga sensasional dan non sensasional. Non evaluatif tidak ada campuran fakta dan opini wartawan. 1 non, 2 evaluatif. Nah, jadi ini ada 9 semacam 9 yang akan dimasukkan ke tabel nanti di coding itu terkait beritanya. Jadi jadinya seperti ini. Tadi kan ada faktual narasumber, ada 9 ini yang sebelah kiri, tabel sebelah kiri, kelihatan kan? Ini nomor berita. Jadi berita pertama di Kompas itu diisi oleh nama pengkodingnya umpamanya Dewi Purnaningsih. Nah, ini contohnya ya. Nanti di berita pertama, nanti ada juga berita pertama itu judulnya ini gitu. Sampai ada 40 berita. Nah, banyak kan? Jadi tidak sedikit berita yang akan di-coding itu 40. Jadi kalau 40, repot juga kalau tidak dibuat tabel kayak gini. Menggambarkan apa sebenarnya yang terjadi. Berita pertama, kefaktualan. Isinya 2. Berarti faktual itu menurut berita pertama itu fakta psikologis. Berita pertama yang untuk narasumber. Ada sini narasumber 1, 2, 8, 2, 4, 7. Berarti narasumbernya 1, 2, ada pemerintah, ada TNI, 4, LSM, 8, lembaga survei. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian keakuratan, dibuatnya angka 1. Akurat. Keakuratan yang ketiga, akurat berarti ada.
Kemudian kelengkapan. Angka 1 juga diisi di sini. Nah, berarti beritanya lengkap. Kemudian untuk relevansi. Angka 1 juga. Relevan enggak ini beritanya? Relevan. Kemudian equal or proportional access. Nah, angka 3. Angka 3 diisinya berarti equal meliputan multisisi. Jadi banyak sisi. Bagus nih kalau berita banyak sisi. Jadi nomor 3 nih. Kalau ada angka 3 berarti banyak narasumbernya dari banyak sisi. Kalau ini ada nomor 1 isinya berarti satu narasumbernya cuma. Kemudian independent evaluation. Dan nomor 7 nomor 7 ini dia buat angkanya 3, nomor 3. Berarti netral juga. Nah, kemudian non sensasional dibuatnya angka 1. Nah, berarti jawabannya itu adalah non sensasional. Kemudian untuk non evaluatifnya angka 1 juga dibuat. Nah, jadi non evaluatif itu di nomor 1 di sini. Non evaluatif. Berarti non evaluatif itu maksudnya apabila wartawan tidak mencampur adukan fakta. Ini satu berita. Sementara dia ada 40 berita. Jadi mereka dia dalam mengcoding itu dinomorkan beritanya 40 banyaknya. Jadi kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bisa dipahami, mudah mulai sulit. Ini bisa dipahami nak yang Bapak jelaskan ini? Halo? Halo, suara Bapak dengar nak? Halo? Halo, biar mengerti cara mengcoding. Silakan bertanya nanti kalau nggak mengerti ya. Nanti ada penelitian mengcoding berita ya. Mudah-mudahan setelah Bapak ajar mengerti kan. Ini ada 14 berita. Ini berita ke-15 sampai 28. Terakhir sampai 40 berita. Ada bisa dipahami? Bisa dipahami? Belum, Halo? Pak. Belum ya? Nggak apa-apa. Halo. Nanti baca-baca nanti bahan yang Bapak kasih kan udah Bapak kasih tuh. Jadi memang ini udah Iya, agak Pak. sulit, mulai agak sulit kan? Nah, kita udah mulai Ya, Pak. mengcoding namanya saja kita menganalisis isi. Jadi inilah materi kuliah kita itu sebenarnya analisis teks media itu ini dia menganalisisnya kayak gini. 40 berita di Kompas. Ini Ya, ah, ini metode kuantitatif, Pak ya? ya ini kuantitatif nih ya. Nah, ini Ya, kuantitatif Pak. nih. Nah, kalau kualitatif enggak kayak gini. Ini yang angka-angka gini Iya, Pak. kualitatif, ya kuantitatif nih. Kalau kualitatif itu hanya wawancara-wawancara saja. Ini Iya, sebenarnya Pak. Iya, Pak. kalau kita mau jadikan kualitatif bisa juga. Tapi orang-orang yang akan kita wawancara itu paham nggak dia tentang berita kan? Nah, lebih baik Ya, Pak. Betul, betul. kita mengcodingnya sendiri. Itu lebih, kalau kuantitatif itu hasilnya akan lebih terukur gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi sudah ada 40 berita oleh satu pengkodingnya Dwi Purnamaningsi. Kemudian bisa saja kita tanggal 15 dikoding oleh Jauharutullah Ulumiyah, ya kan? Nah, jadi tak satu orang mengkodingnya dong. Nah, menurut Ya, Pak. Jauharutullah ini mungkin, nah ini kan kalau menurut kefaktualan, ya sama nih, agak sama nih yang menurut yang pertama nih ya. Ini sama-sama agak-agak mirip-mirip juga isinya. Nah, kalau yang untuk pengkoding kedua ya mirip-mirip, hampir mirip juga isinya. Kayak faktualan, dibilangnya nomor 2 narasumber 128 247 sama, akurat 113 311. Yang hampir sama lah. Juga ada 40 berita yang di pengkodingannya diisi oleh yang Jauharutullah Ulumiyah. Nah, jadi dari 40 berita itu inilah dia. Berita pertama, ancaman pidana bagi kampanye SARA. Ini beritanya ya, ini sudah dimasukkan ke Word atau di PDF kan. Jadi bukan yang seperti di koran itu lagi. Ini udah diketik ulang kayaknya ini, udah dijadikan seperti ini. Atau ini udah di
Kalau koran biasanya di clippingnya. Nah, ini dia judul beritanya. Kemudian ini Kilas Metro. Kemudian yang ketiga ini Kompas kan, eh, dugaan penistaan agama. Nah, ini. Nah, ini adalah Ya, Pak. Minum dulu, Pak. beritanya. Minum dulu. Hah? Apa Ilham? Minum dulu, minum. Oh, yang Minum ini. dulu, Pak. Minum. Tapi ya letih ya. Tapi tak apa-apa. Ini namanya kita berpendidikan dalam berproses. Ya inilah yang makin lama makin rumit. Jadi kita ada semester 6 ini ya makin sulit. Nah, ini presiden tak akan intervensi. Pak, betul, Pak. Nah, SBY temui Wapres dan Wiranto. Kemudian kebebasan berpendapat, pemerintah jamin keamanan. Tadi kan nomor urut beritanya ada 40 kan. Ini berita kelima ini. Jadi Iya, Pak. kalau ada 10 berita ya 10 berita itu dimasukkan di sini. Sisi pengkodingan Ini itu. tabel, Pak. Di tabelnya. Jadi dari tabel itulah sudah mewakili berita nomor 10 umpamanya. Presiden punya data intelijen umpamanya. Kita tengok di tabel tadi. Nomor 10 umpamanya berita nomor 10. Nah, Presiden punya data intelijen. Ini nomor 10. Ini berita nomor 10 nih kan, yang ini kan. Iya, Berita Pak. nomor 10 oleh Jawharutullah Ulumiyah dianggap beritanya faktual. Nomor 2, ini 2, 3, 4, 4. Ini 1, 1, 1, 1, 1, 3 sama ini. Ini bagus-bagus nih beritanya. Kompas nih. Ibaratnya kalau dalam eh, ketentuan yang ada nih agak bagus ini beritanya. Nomor Iya, Pak. 10 ya. 9 itu udah sampai 10 tadi ya. Nah, ini nomor 11, kondisi politik dan kenegaraan dibutuhkan. Ya, ini komunikasi politik, Presiden menemui sejumlah pihak. Ini komunikasi politik juga, Presiden tak akan lindungi Basuki. Itu pula ya. Penyidik masih kumpulkan keterangan, unjuk rasa dan ujian demokrasi. Jadi ada juga unjuk rasanya waktu itu. 20 ormas Islam diundang ke sana. Nah, ini kok menyangkut cegah hak pilih hilang. Jadi desak Bawaslu. Jadi ini kan menyangkut kemarin tuh menyangkut pemilihan legislatif itu. Pokoknya Iya, Pak. menyangkut politik Legislatif. lah. Makanya di sini ada juga berita-berita yang menyangkut tentang dugaan pelanggaran diusut tuntas. Jadi hubungan-hubungannya dengan politik. 22 keberagaman jadi anugerah. Ini kan tentang keagamaan kita juga nih. Jadi hati-hati juga dalam membuat berita ini. Ini rentan dan rawan. Jadi judul-judul berita yang di coding ini dia. Yang berita nomor 24 ini. Ini berita nomor 25 sampai 40, 26, Iya. 27 sampai nomor 29 apa nih? Nomor silaturahmi Jokowi Prabowo lagi 2016. Pesan persatuan dari beranda istana kebangsaan. Megawati bertemu Setia Novanto. Nah, ini judul berita-berita yang ada 40 berita. 40. Nah, ini agak agak mudah dipahami. Nanti PDF-nya ini udah Bapak kirim di grup ya. Nama filenya lempiran. Di grup. Cek cek dulu ya. Kalau tidak salah udah ada tadi. Lampiran. Udah. Nanti tengok di grup. Contohnya. Dan setelah itu nanti kalau ada yang berniat mau lakukan penelitian dengan analisis isi ya ini salah satunya analisis kalau kuantitatif mengcoding kita.
coding seperti ini. Nah, ini kan enak nih penelitian kayak gini. Memang agak rumit, tapi ada konsep-konsep dan teori yang kita pedomani setelah kita belajar analisis teks media. Nah, kalau dari tadi kan semuanya mengarah ke seperti materi perkuliahan metode penelitian kan. Nah, inilah sebenarnya intisarinya. Salah satunya dari analisis teks media itu. Jadi mengcoding. Dan mengcoding ini tentu kita butuh menganalisis apakah berita penistaan agama ini ada unsur apa perlu menyangkut ada masalahnya, berarti menyangkut teori perumusan masalah. Nah, di situ. Jadi kalau tidak ada masalah beritanya untuk apa diteliti kan gitu. Jadi makanya kita memulai dari teorinya dulu, teori-teori kayak penelitian. Dan analisis ini ya sama juga dengan penelitian. Tapi yang diteliti adalah teks media. Teks media itu ya di sini kan tidak pernah kita nampak foto kan. Iya, Nah, karena Bro. karena yang dianalisis itu hanya teks-teksnya saja. Nah, jadi jangan lupa mana foto beritanya itu nggak dimasukkan, ya orang cuma codingnya itu hanya teksnya saja, analisis isinya saja. Nah, tapi kadang kalau memang ada juga orang yang khusus meneliti tentang foto-foto, itu mungkin nanti analisis semiotik namanya. Tidak lagi kan? Ini analisis Iya, isi Bang. objek media dalam penerbitan kasus dugaan Ahok di SKM, SKH, Kompas. Jadi kalau umpamanya 40 berita yang terbit di Kompas ini berkaitan dengan Ahok ini, nanti kan setelah di coding ini, inilah nanti dimasukkan ke pemrograman, paham? Ke komputer, Sama. komputer yang akan menganalisis. Kalau pakai SPSS nanti dibuat formatnya seperti ini. Pertama katanya kan, mungkin semacam variabel yang diteliti, unit penelitian. Kemudian variabel X-nya, Y-nya berita namanya kan. Jadi nanti X1 sampai X9, Y1 sampai 40 gitu. Nah, kalau memang pakai otak ya penting juga kita menganalisisnya nih. Nah, makanya sudah dipermudah dan diperbolehkan menggunakan aplikasi untuk menganalisis. Tapi sebelum aplikasi itu bisa di-input, ya kita mengcoding dulu ya, ada angka-angkanya gini, angka 1, angka 2. Nanti akan keluarlah analisisnya. Objektivitas ini maksudnya media itu objektif tidak dalam memberitakan kasus Ahok ini. Akhirnya akan keluarlah nanti jawabannya tidak objektif umpamanya kan. Sangat objektif umpamanya. Itu yang terjadi. Kalau umpamanya kita ambil media yang sifatnya pemberitaan nuansa Islami aja isinya, itu udah pasti dia nggak akan objektif. Pasti dia akan lebih menghukum Ahok. Ya kan? Kalau media-media yang kita ambil untuk percobaan kasus Ahok ini, umpamanya ada media-media yang memang kental kalau di nasional itu kayak Republika itu sebenarnya ada unsur keagamaan dan keislaman di dalamnya yang terbungkus yang tidak nampak gitu. Kalau sempat media itu udah jelas dia bukan pro Ahok dia, udah jelas dia menghabisi Ahok di dalam berita ini. Tapi kalau Kompas ini, kalau Bapak tengok dari faktualitas dan data-data coding ini sepintas lalu ya, jadi tidak tidak data full sebelum diolah ini hanya kasat mata saja Bapak tengok. Ini Kompas ini dalam menyikapi berita Ahok ini sangat profesional dia. Tidak sebelah ke Ahok, tidak sebelah ke umat Muslim. Mereka mengambil narasumber dari berbagai sisi. Nah, ini jadi kalau umpamanya objektivitasnya Kompas ini nanti bisa saja bentuknya salah satu media yang paling objektif mungkin ya dianggap memberitakan Ahok kan. Dia kan bisa saja media itu membelokkan berita itu menghujat Ahok,
Bisa saja berita itu memang menohok, udah salah nih harus penjara, gitu kan. Buktinya di sini dia lebih objektif kayaknya. Narasumber, ini ada yang dua, cuma narasumbernya, kayak berita nomor 15. Nah, yang ini keakuratan, kelengkapan, relevansi, equal of proportional access-nya. Nah, ini tiga, berarti ada tiga narasumbernya nih, ada di berbagai sisi. Nah, dependent emosionalnya, dia ini non sensasional, ini tidak sensasi. Berarti Kompas ini memberitakan cukup bagus. Nah, itu saja. Bapak tidak bisa menarik kesimpulan dari ini karena data coding ini Bapak tidak olah, hanya Bapak paparkan saja ke mahasiswa sebagai bentuk implementasi dan contoh dari mata kuliah kita sekarang. Nah, lalu untuk kedepannya, hari apa lagi kita? Hari Selasa ya. Kita ada pertemuan ketujuh lagi itu ya. Contoh relevan sudah Bapak kasihkan. Keterkaitan bahan kajian diajarkan dengan bahan kajian lain sudah juga. Kemudian eh, kita perlu juga memahami kalau dalam analisis teks media ini kita harus memahami tentang moderasi beragama. Jadi contohnya sengaja Bapak pilih tentang kasus Ahok. Jadi kita tuh tidak boleh pula eh, membenci salah satu suku, umpamanya kalau memang dia salah ya dibilang salah, kalau tidak ya tidak kan gitu. Jadi makanya kita harus hidup ini bermoderasi beragama dan perlu integrasi keilmuan kita baik sains Islam yang Bapak sendiri harus Bapak terapkan kepada mahasiswa. Jadi jangan Bapak menekankan kita harus tetap rukun beragama, terutama dalam kasus-kasus pemberitaan. Ya, kita harus beranggapan dan berpersepsi tetap positif terhadap berbagai kasus-kasus yang ada di tanah air, termasuk di bagian CPAP, karena di bagian CPAP juga sensitif tuh, karena mirip-mirip dengan kasus Ahok bisa terjadi di sana kan, bagian CPAP. Maka ini sebagai mahasiswa kita tidak boleh terpancing. Lalu tindak lanjutnya untuk kita lakukan refleksi sebelum waktu habis. Ilham bisa menyimpulkan dari materi kita ini secara singkat? Menyimpulkan yang mananya nih Pak? Ya, tentang materi kita yang tadi ini lah, apa kira-kira yang bisa disimpulkan gitu. Yang Ilham tahu tentang metode itu ya Pak, tentang kualitatif sama kuantitatif Pak. Itu coding namanya ya. Iya Pak, kalau Nah, kuantitatif ini dia lebih ke perhitungan gitu, kalau kualitatif ini dia lebih ke wawancaranya Pak. ya, nah, jadi kesimpulannya untuk yang materi ke-6 itu dari konsep dan coding data kita sudah mulai bisa dipahami. Kita Iya Pak. mengumpulkan beberapa variabel apa yang akan kita nilai dan kita kumpulkan variabel lainnya atau sampelnya, ya kan? Nah, kan Iya Pak. populasinya koran Kompas, sampelnya 40 berita. Nah, itu Kita